Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar, Bapak Muhammad Hidayatul Rahman. Yang terhormat dan yang saya hormati para pemateri kelompok 3, dan tak lupa pula salam hormatku kepada para kawan-kawan TIPSB. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Suryadi selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini, yang bertemakan tentang evaluasi belajar dan prestasi belajar. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin kepada semua audien untuk memulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam lubuk sanubari hati kita masing-masing. Selesai. Pembukaan telah selesai. Selanjutnya beralih ke sesi penyampaian materi. Dan untuk para pemateri kelompok 3, silakan memaparkan serta menjelaskan materinya, dimulai dari pemateri pertama, dilanjut pemateri kedua, dan seterusnya. Kepadanya saya persilakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardul Hasana. Di sini saya merupakan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari PPT kelompok kami, yaitu tentang evaluasi dan prestasi belajar. A. Pengertian evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Evaluasi di sini merupakan penting dalam pembelajaran dalam suatu pembelajaran, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Tujuan evaluasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu ada 3, mengumpulkan data yang menggambarkan kemajuan anak didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu memungkinkan pendidik menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat subjek pendidik. Yang ketiga yaitu menilai metode mengajar yang digunakan. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu merangsang kegiatan siswa. Yang kedua yaitu menemukan sebab kegagalan dan kemajuan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan minat atau bakat siswanya. Yang keempat yaitu memperoleh laporan tentang perkembangan siswa untuk orang tua dan sekolah. Yang kelima yaitu memperbaiki cara metode pendekatan belajar yang digunakan. Mungkin pengertian dan tujuan evaluasi sudah selesai. Kami pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati, nomor absen 31. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama. B. Alasan atau dasar evaluasi belajar. Yang pertama yaitu alasan atau dasar psikologis. Alasan atau dasar psikologis adalah dasar pentingnya evaluasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan yang berguna sebagai bahan orientasi untuk menghadapi masa depannya. Secara psikologis, anak harus mengetahui sampai di mana ia telah berusaha menuju tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini dapat ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama yaitu anak didik dan yang kedua pendidik itu sendiri. Yang kedua yaitu dasar didaktis. Dasar didaktis ini berkaitan dengan pengajaran. Dalam perspektif ini, murid dan guru dapat mengetahui apakah proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran dan tujuan
ataukah belum? Kalaulah masih belum, maka kegagalan itu juga adalah kegagalan guru dalam melaksanakan pengajaran. Ini sangat penting diketahui oleh guru agar ia dapat mengoreksi diri apakah penyampaian materi, metode, media, dan motivasi telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, ataukah masih belum. Yang ketiga yaitu dasar administratif. Dasar administratif adalah dasar atau alasan diadakannya evaluasi untuk memenuhi keperluan administratif, yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan data untuk dapat menentukan status anak didik dalam kelasnya. Apakah anak didik naik kelas atau tidak? Yang kedua yaitu memberikan data-data umum tentang usaha yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu menyediakan laporan secara administratif tentang prestasi siswa, baik secara individual maupun secara komunal, kepada pejabat berita, orang tua, dan juga murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Syakbaniyah, nomor absen 21. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang syarat evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, kita harus menggunakan alat evaluasi, di mana alat evaluasi tersebut memiliki syarat sebagai berikut. 1. Reliabilitas. Reliabilitas ialah tahan uji atau terpercaya. 2. Validitas. Validitas ialah sebuah alat yang dinyatakan valid jika ia dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas ialah suatu alat dapat mengukur apa yang seharusnya diukur tanpa adanya interpretasi terhadap apa yang tidak terkait dengan alat tersebut. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi ialah alat evaluasi yang harus digunakan tanpa memerlukan banyak biaya atau waktu dengan cara memilih alat yang tepat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, nomor absen 9. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan jenis evaluasi. Untuk mencapai tujuan evaluasi, maka guru harus dapat menentukan jenis alat evaluasi yang harus digunakan sehingga dapat berhasil dengan optimal. Jenis-jenisnya alat evaluasi yaitu: yang pertama, objektif, yang jawabannya diberi skor nilai secara lugas seadanya menurut pedoman-pedoman yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, tes objektif adalah pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor atau angka pasti sebagaimana di tes objektif karena kebanyakannya variasi jawaban yang diberikan siswa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur Agung, nomor absen 13. Pemateri dari kelompok 3 akan menjelaskan prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan indikator kualitas yang telah dikuasai oleh anak didik, yang juga menggambarkan suatu sistem pendidikan. Sementara itu, yang mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Faktor intern adalah berkaitan dengan perkembangan dan keadaan jasmani, baik kesehatan, kekuatan belajar, konsentrasi belajar, kemampuan panca indera. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sujanto
Semakin banyak alat indera yang berfungsi, semakin banyak pesan yang dapat ditangkap. 2. Faktor ekstern, faktor dari luar individu yang terdiri dari faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial meliputi kepribadian guru, status sosial anak, situasi sosial ekonomi, dan kontak dengan orang tua. Sedemikian penjelasan secara dari prestasi pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah hasil dari pemaparan dan penjelasan para pemateri kami, yakni pemateri kelompok 3. Waktunya kita alihkan ke sesi tanya jawab karena sesi pembukaan dan pemaparan materi telah selesai. Baiknya kita beralih ke sesi tanya jawab yang kita alihkan pada WA Group atau grup makul mata kuliah psikologi belajar. Dan untuk para kawan-kawan audien TIPSB, apabila mau yang ada ditanyakan, silakan ditanyakan di WA Group mata kuliah psikologi belajar. Dan saya selaku moderator mengambil 3 orang sebagai penanya saja. Terima kasih.